Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Azraul Bushairi dengan NIM 1251360 Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Islam dan juga kesehatan. Saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kesehatan, lalu prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kesehatan, sejarah kedokteran dalam Islam, dan tokoh-tokoh Muslim dalam bidang kedokteran. Saya juga akan menjelaskan tentang integrasi ajaran Islam dan kedokteran. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap kesehatan. Bayangkan sejenak, pada masa Rasulullah masih hidup di tengah padang pasir yang luas dan peradaban yang sederhana, beliau sudah menanamkan satu nilai besar, yaitu kesehatan adalah bagian dari iman. Dalam Islam, tubuh manusia bukan sekadar jasad yang bisa diperlakukan sesuka hati. Ia adalah amanah, titipan dari Allah yang wajib dijaga. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya tubuhmu memiliki hak atasmu." Kalimat sederhana ini mengandung makna mendalam, bahwa menjaga kesehatan bukan sekadar kebutuhan jasmani, tetapi juga kewajiban spiritual. Islam memandang kesehatan secara menyeluruh, bukan hanya fisik, tetapi juga mental, sosial, dan spiritual. Sehat dalam Islam berarti selaras antara tubuh, jiwa, dan hubungan dengan Tuhan. Karena itu, ajaran Islam selalu menyeimbangkan antara kebutuhan dunia dan akhirat, antara makan yang halal dan baik, istirahat yang cukup, kebersihan diri, serta keseimbangan emosi dan ibadah. Al-Quran berulang kali mengingatkan manusia untuk tidak berlebihan, termasuk dalam hal makan dan gaya hidup. Dalam surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." Prinsip ini bukan sekadar hanya nasihat moral, tetapi dasar gaya hidup sehat yang diakui bahkan oleh ilmu kedokteran modern. Keseimbangan adalah sebuah kunci. Yang kedua adalah prinsip-prinsip Islam dalam menjaga kesehatan. Dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita menemukan contoh paling nyata tentang bagaimana Islam menempatkan kebersihan dan kesehatan sebagai bagian dari iman. At-Toharu syatrul iman, kebersihan adalah sebagian dari iman. Prinsip pertama yang dijunjung oleh taharoh atau kebersihan. Islam mengajarkan wudhu dan mandi bukan hanya untuk kesucian spiritual, tapi juga kebersihan jasmani. Bayangkan di masa ketika kebanyakan bangsa belum mengenal konsep higienitas, umat Islam sudah melakukan wudhu 5 kali sehari, membasuh tangan, wajah, hidung, dan kaki secara rutin. Itu adalah bentuk preventif sederhana, namun efektif dalam menjaga kesehatan. Prinsip kedua adalah al-wasatiyah atau keseimbangan. Islam tidak mengajarkan ekstremisme dalam hidup, termasuk dalam menjaga kesehatan. Makan secukupnya, tidur tidak berlebihan, berolahraga tanpa menyiksa diri, semua harus dalam porsi yang seimbang. Prinsip ketiga adalah tawakal dan juga ikhtiar. Dalam Islam, berobat bukan berarti kurang beriman. Rasulullah justru bersabda, "Berobatlah kalian, karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali menurunkan obatnya." Artinya, usaha medis dan doa berjalan seiring. Prinsip keempat adalah pencegahan lebih baik dibanding pengobatan. Rasulullah menekankan pentingnya menjaga pola hidup sebelum sakit datang. Bahkan beliau melarang umatnya memasuki daerah yang sedang terkena wabah, yang kini dikenal sebagai prinsip karantina. Dan prinsip terakhir adalah syukur dan sabar. Ketika sehat, umat Islam diajak bersyukur. Ketika sakit, diajak bersabar. Karena keduanya adalah ujian yang sama berharganya. Dalam pandangan Islam, menjaga kesehatan bukan hanya urusan duniawi, tapi juga ibadah yang mendatangkan pahala. Yang ketiga ada sejarah kedokteran dalam Islam. Mari kita menelusuri waktu, mundur ke masa ketika dunia Islam berada di puncak keemasannya. Setelah masa Rasulullah dan para sahabat, berkembanglah tradisi ilmiah di dunia Islam yang luar biasa. Awalnya, pada abad ke-7 dan ke-8, ilmu kedokteran Islam banyak berakar dari tradisi Yunani dan Persia. Umat Islam menerjemahkan karya-karya besar seperti Corpus Hippocraticum dan Galenic Text ke dalam bahasa Arab.
Namun, para ilmuwan Muslim tidak berhenti di sana. Mereka tidak hanya menyalin, tapi juga mengembangkan, mengkritisi, dan memperluas berdasarkan observasi dan eksperimen sendiri. Lalu pada abad ke-9 hingga ke-13 yang disebut sebagai Golden Age of Islam, kota-kota seperti Baghdad, Kairo, dan Cordoba menjadi pusat pengetahuan medis. Rumah sakit pertama di dunia berdiri di bawah kekhalifahan Abbasiyah, dikenal Bimaristan. Di sana, pengobatan dilakukan berdasarkan diagnosis, bukan tahayul. Rumah sakit tersebut memiliki ruang rawat, apotik, dan bahkan sistem catatan medis pasien. Konsep jauh mendahului Eropa kala itu. Lalu, di abad ke-13 dan ke-14, ilmu kedokteran Islam mulai memengaruhi Eropa melalui Andalusia. Karya-karya medis Arab diterjemahkan ke Latin dan menjadi bahan ajar utama di universitas-universitas Eropa seperti Bologna dan juga Paris. Namun, setelah masa kejayaan Islam perlahan menurun, ilmu kedokteran Islam meninggalkan warisan yang kuat, yaitu metode ilmiah, riset empiris, dan semangat mencari kebenaran. Kini, di masa modern, banyak prinsip kedokteran Islam yang kembali diakui, seperti pentingnya kebersihan dan diet seimbang, lalu ada kesehatan mental dan spiritual. Bahkan, konsep holistic medicine kini populer dunia medis barat yang sebenarnya sudah lama diajarkan dalam Islam, bahwa tubuh, pikiran, dan jiwa adalah satu kesatuan yang saling terhubung. Oke, yang keempat saya akan membahas tentang tokoh-tokoh Islam dalam sejarah kedokteran. Yang pertama ada Ibnu Sina. Ibnu Sina memandang tubuh manusia bukan sekadar materi, melainkan keajaiban yang mencerminkan kebesaran Tuhan. Dalam usia yang begitu muda, ia sudah mengobati pasien dan menyembuhkan penguasa Bukhara dari penyakit misterius yang membuatnya diberi akses ke perpustakaan istana. Disitulah ia membaca karya-karya medis Yunani, Persia, dan juga India, lalu menggabungkannya dalam kerangka berpikir baru, yaitu pengobatan sebagai ilmu rasional dan juga empiris. Karya agungnya yaitu Al-Qanun fil Al-Tib atau The Canon of Medicine menjadi batu loncatan revolusioner bagi dunia kedokteran. Dalam 5 jilid besar, Ibnu Sina menulis tentang anatomi, fisiologi, diagnosis, dan pengobatan dengan sistematika yang belum pernah ada sebelumnya. Ia menjelaskan bagaimana penyakit tidak muncul secara acak, melainkan melalui hubungan sebab akibat yang dapat diamati. Dari sinilah muncul prinsip bahwa dokter harus berpikir logis, menganalisis gejala, dan tidak hanya meniru resep tanpa memahami sebabnya. Ibnu Sina menekankan pentingnya diagnosis yang cermat. Ia memperkenalkan pemeriksaan nadi, air seni, serta observasi perilaku pasien untuk menemukan sumber penyakit. Ia juga menjelaskan pentingnya kebersihan makanan, juga udara dalam proses penyembuhan. Gagasannya menjadi cikal bakal preventive medicine. Bahkan, ia memperkenalkan konsep karantina untuk mencegah penyebaran penyakit menular berabad-abad sebelum Eropa memahami teori infeksi. Lebih dari itu, Ibnu Sina juga memperkenalkan uji empiris terhadap obat-obatan. Ia menulis bahwa efektivitas obat harus diuji secara ilmiah melalui observasi langsung, dosis yang tepat, dan juga kondisi yang terkontrol. Prinsip ini menjadi dasar dari penelitian farmakologi modern. Ia menjelaskan bahwa penyembuhan tidak bisa dilepaskan dari keseimbangan unsur dalam tubuh, termasuk unsur emosi dan juga spiritual. Karena itulah dalam tulisannya ia menegaskan bahwa penyakit jiwa dan penyakit tubuh memiliki hubungan yang erat. Emosi seperti cemas dan sedih dapat mempercepat atau memperlambat kesembuhan. Ibnu Sina juga dikenal sebagai pelopor psikoterapi. Ia percaya bahwa perasaan dan pikiran dapat mempengaruhi kondisi fisik seseorang. Kisah terkenalnya tentang pangeran yang sakit karena cinta menjadi bukti kepekaannya terhadap aspek psikologis manusia. Ia tidak menggunakan mantra atau sihir, melainkan mendekati pasien dengan empati, percakapan, dan bimbingan emosional. Ia mengerti bahwa kesehatan bukan hanya soal tubuh yang berfungsi, tapi juga jiwa yang tenang.
Dalam pandangan Ibnu Sina, mempelajari kedokteran adalah bentuk ibadah. Ia menulis, ilmu kedokteran adalah ilmu tentang tubuh manusia dalam keadaan sehat dan sakit, dengan tujuan menjaga keseimbangan yang diberikan oleh Sang Pencipta. Bagi Ibnu Sina, dokter adalah perantara kasih Tuhan kepada manusia. Tugasnya bukan hanya menyembuhkan, tetapi juga menjaga martabat kehidupan. Selama 6 abad setelah wafatnya, The Canon of Medicine menjadi kitab rujukan utama di universitas-universitas Eropa. Dari Padua hingga Oxford, mahasiswa kedokteran mempelajari anatomi dan fisiologi melalui karyanya. Dunia Barat menobatkannya sebagai Prince of Physicians atau pangeran para dokter. Tetapi bagi dunia Islam, ia lebih dari sekedar dokter. Ia adalah simbol akal, dan juga iman dapat berjalan beriringan dalam memahami sebuah kehidupan. Oke, yang kedua ada Al-Razi atau sang eksperimen dan pencari kebenaran. Beberapa dekade sebelum Ibnu Sina, lahir seorang dokter dari Persia bernama Abu Bakar Muhammad Ibnu Zakaria Al-Razi atau dikenal di barat sebagai Rhazes. Jika Ibnu Sina adalah ensiklopedis, maka Al-Razi adalah ilmuwan eksperimental sejati. Ia dikenal karena keberaniannya menentang dogma dan selalu mengandalkan bukti observasi. Dalam pandangannya, sains harus diuji di laboratorium dan di ranjang pasien, bukan hanya disalin dari buku-buku lama. Sejak muda, Al-Razi tertarik pada kimia. Ia mempelajari bahan-bahan mineral dan senyawa logam, lalu menggunakannya untuk membuat obat. Dari sinilah lahir pendekatannya yang rasional terhadap kedokteran. Ia kemudian memimpin rumah sakit di Baghdad, kota yang pada masa itu masih menjadi pusat peradaban Islam. Di sana, ia membangun sistem pelayanan kesehatan yang terorganisir, ruang khusus untuk pasien, catatan medis individual, dan pelatihan bagi mahasiswa kedokteran. Bisa dibilang ia adalah perintis rumah sakit modern. Salah satu pencapaian besar Al-Razi adalah pembedaan antara cacar, smallpox, dan juga campak atau measles. Sebelum dirinya, kedua penyakit itu dianggap sama karena memiliki gejala yang mirip. Tapi Al-Razi menulis buku kitab Al-Jadari wa Al-Hasbah, yaitu menjelaskan secara detail perbedaan gejala, perjalanan penyakit, dan cara pengobatannya. Buku ini menjadi rujukan medis selama berabad-abad dan bahkan diterjemahkan berbagai bahasa Eropa. Al-Razi juga menulis Al-Hawi atau ensiklopedia kedokteran yang memuat pengamatan klinisnya selama bertahun-tahun. Ia mencatat setiap kasus, hasil pengobatan, serta reaksi pasien terhadap obat. Ia tidak menerima teori tanpa bukti. Baginya, pengalaman langsung di lapangan adalah guru terbaik. Metode ini menjadikannya pelopor pendekatan empiris dalam kedokteran Islam. Yang menarik, Al-Razi juga dikenal karena pendekatannya yang manusiawi terhadap pasien. Ia percaya bahwa dokter harus memahami kondisi sosial dan psikologis pasien, bukan hanya penyakitnya. Dalam surat-suratnya, ia menulis bahwa pasien miskin berhak atas pengobatan yang sama dengan orang kaya. Karena itu, ia sering menyediakan layanan medis gratis dan mendirikan klinik untuk masyarakat kecil. Sikapnya ini memperlihatkan bagaimana nilai kemanusiaan dan keadilan sosial menjadi bagian integral dari praktik kedokteran Islam. Selain itu, Al-Razi adalah perintis farmakologi eksperimental. Ia menulis resep dengan komposisi bahan alami dan mineral yang diukur secara proporsional. Ia memperhatikan dosis, efek samping, dan cara penyimpanan obat. Beberapa racikan yang ia temukan menjadi dasar pengobatan herbal dan kimia medis modern. Ia juga menggunakan alkohol atau etanol sebagai bahan antiseptik, salah satu inovasi penting dalam sejarah medis. Namun yang paling berkesan dari Al-Razi adalah kejujurannya dalam mengakui keterbatasan manusia. Ia menulis seorang dokter yang bijak tidak mengaku mengetahui segalanya. Ia belajar dari penyakit sebagaimana penyakit mengajarkan manusia tentang kehidupan. Sikap ini membuatnya dicintai murid-muridnya dan dihormati para ilmuwan dari berbagai agama. Dengan kontribusi ilmiah dan moralnya,
Al-Razi mengajarkan bahwa kedokteran bukan hanya ilmu menyembuhkan, tapi juga seni untuk memahami manusia seutuhnya. Ia menolak penyembuhan yang bersifat mekanistis dan menekankan perlunya empati. Dalam setiap tindakan medis, ia menempatkan akal, hati, dan tanggung jawab moral sebagai satu kesatuan. Lalu yang ketiga ada Al-Zahrawi, yaitu ahli bedah Andalusia dan bapak bedah modern. Dari Persia, kita bergerak ke Andalusia, wilayah Spanyol Muslim yang menjadi mercusuar ilmu pengetahuan di barat. Di kota Cordoba, lahirlah seorang dokter bernama Abdul Qasim Khalaf Ibnu Al-Abbas Al-Zahrawi yang oleh dunia barat dikenal sebagai Abu Qasis. Jika Ibnu Sina adalah ahli teori dan Al-Razi adalah ahli observasi, maka Al-Zahrawi adalah ahli praktik dan inovasi. Ia menulis karya besar yaitu Al-Tasrif Liman Ajaza an Al-Ta'lif, yaitu ensiklopedia medis 30 jilid yang salah satu bagiannya tentang pembedahan menjadi dasar surgery modern. Dalam Al-Tasrif, Al-Zahrawi tidak hanya menjelaskan teori pembedahan, tetapi juga memberikan ilustrasi alat bedah yang ia rancang sendiri, lebih dari 200 instrumen, termasuk pisau bedah, gunting, pengait, dan cutter. Banyak di antaranya masih digunakan dalam bentuk modern hingga kini. Ia mendeskripsikan cara menjahit luka dengan benang yang bisa diserap tubuh, bagaimana menghentikan pendarahan, serta teknik operasi gigi, kandungan, dan juga tulang. Salah satu kontribusi pentingnya adalah pengembangan bedah ginekologi dan obstetrik. Ia menulis panduan tentang operasi sesar, pengangkatan janin mati, serta perawatan pasca melahirkan. Ia juga menjadi dokter pertama yang menjelaskan cara mengatasi batu kantung kemih melalui pembedahan dan menulis teknik yang kelak menjadi dasar urologi modern. Namun Al-Zahrawi tidak hanya fokus pada teknik, ia juga menekankan etika dan tanggung jawab moral seorang dokter bedah. Dalam pendahuluan bukunya, ia memperingatkan bahwa bedah adalah ilmu yang berbahaya bila dilakukan tanpa keahlian dan niat tulus. Seorang dokter bedah harus berhati-hati, berani, dan penuh kasih sayang. Ia harus menolak keserakahan dan tidak menjadikan pasien sebagai alat mencari keuntungan. Pesan ini terasa sangat relevan bahkan di era medis modern saat ini. Selain kontribusinya di bidang pembedahan, Al-Zahrawi juga menciptakan metode pengobatan luka dan pembalutan modern. Ia menjelaskan pentingnya menjaga kebersihan luka, mengganti perban secara berkala, dan membersihkan sirkulasi udara. Praktik yang mendahului teori antiseptik modern. Dalam hal ini, ia bisa disebut sebagai pelopor perawatan luka steril. Yang menarik, Al-Zahrawi memandang profesi dokter sebagai pengabdian sosial. Ia menulis bahwa ilmu kedokteran bukan sekadar profesi, tetapi amanah dari Tuhan. Seorang dokter harus menolong siapapun yang membutuhkan, tanpa memandang status atau kekayaan. Nilai inilah yang membuat ilmu kedokteran Islam tidak hanya rasional, tapi juga penuh belas kasih. Selama berabad-abad, Al-Tasrif digunakan sebagai buku panduan utama di Universitas Eropa, terutama dalam bidang bedah. Dokter-dokter Eropa seperti Guy de Cauliac, de Ambroise Paré belajar dari Al-Zahrawi dan mengadaptasi alat-alat bedahnya. Tak berlebihan bila dunia menjulukinya Father of Modern Surgery. Ia membuktikan bahwa inovasi kemanusiaan dapat berjalan seiring, bahwa ilmu tidak hanya untuk memotong dan menyembuhkan, tetapi juga menjaga martabat kehidupan. Tokoh terakhir dalam perjalanan kali ini adalah Ala-al-Din Abu Al-Hasan Ali Ibnu Abi Al-Hazim Al-Qarshi Al-Dimaksi, atau yang kita kenal sebagai Ibnu Al-Nafis. Ia hidup pada abad ke-13 di masa ketika dunia Islam mulai mengalami gejolak politik. Namun, ilmu pengetahuan tetap berdenyut di kota-kota besar seperti Damaskus dan juga Kairo. Ibnu Al-Nafis dikenal sebagai dokter, filsuf, dan pemikir yang tajam. Karyanya mengubah cara manusia memahami tubuh secara fundamental. Dalam kitabnya yaitu Syarh Tahsil Al-Qanun yang merupakan komentar atas karya Ibnu Sina, Ibnu Al-Nafis menemukan sesuatu yang kelak menjadi salah satu penemuan paling penting dalam sejarah kedokteran, yaitu sirkulasi darah di paru-paru atau yang disebut pulmonary circulation.
Sebelum dirinya, dunia medis masih mengikuti pandangan Galen yang menyatakan bahwa darah mengalir dari jantung kanan ke jantung kiri melalui lubang-lubang dinding jantung. Tetapi Ibnu al-Nafis melalui pengamatan anatomi yang teliti membantah teori tersebut. Ia menulis bahwa darah dari jantung kanan tidak langsung ke kiri, melainkan harus ke paru-paru terlebih dahulu, di mana darah bertemu dengan udara sebelum kembali ke jantung kiri. Penjelasan ini menjadi dasar bagi teori peredaran darah modern yang baru diakui di Eropa 3 abad kemudian oleh William Harvey. Artinya Ibnu al-Nafis sudah menemukan hal itu jauh lebih dulu. Selain penemuan monumental itu, Ibnu al-Nafis juga menulis tentang anatomi, fisiologi, dan etika medis. Ia menekankan pentingnya pengamatan langsung terhadap tubuh manusia dan menolak asumsi tanpa bukti empiris. Ia menulis lebih dari 80 buku yang mencakup kedokteran, filsafat, dan logika. Semuanya menunjukkan konsistensi satu nilai. Kebenaran ilmiah harus dicari melalui akal dan pengalaman, bukan hanya tradisi. Namun, ilmu al-Nafis bukan hanya ilmu rasional, ia juga seorang pemikir spiritual. Dalam bukunya Risalah fi al-Nafs atau Risalah tentang Jiwa, ia menulis bahwa tubuh manusia adalah ciptaan paling sempurna Tuhan, karena di dalamnya terdapat harmoni antara fisik dan ruh. Ia percaya bahwa memahami anatomi bukan hanya menyembuhkan, tapi juga untuk mengenal kebebasan Sang Pencipta. Etika kedokteran juga menjadi perhatian utamanya. Ia menulis bahwa seorang dokter harus menjaga rahasia pasien, menghormati kehidupan, dan menolak pengobatan yang beresiko tanpa alasan yang kuat. Prinsip-prinsip ini sejalan dengan nilai-nilai Islam tentang amanah dan tanggung jawab. Dalam pandangannya, ilmu kedokteran bukan milik individu, tetapi karunia yang harus digunakan untuk kemaslahatan umat. Karya dan pemikirannya sempat terlupakan selama berabad-abad hingga akhirnya ditemukan kembali pada abad ke-20. Dunia medis mengakui bahwa Ibnu al-Nafis adalah penemu sejati sistem sirkulasi paru-paru dan pelopor pemikiran anatomi modern. Ia menunjukkan bahwa pengetahuan tidak lahir dari meniru, melainkan dari keberanian untuk mengamati dan berpikir sendiri. Lalu yang kelima ada integrasi ajaran Islam dan kedokteran. Jika kita lihat lebih dalam, ajaran Islam dan kedokteran sebenarnya saling menyatu. Islam tidak pernah memisahkan ilmu dunia dan akhirat, atau biasa disebut oleh dosen saya dikotomi ilmu pengetahuan. Menyelamatkan nyawa dianggap sebagai amal yang sangat besar. Dalam surat Al-Maidah ayat 32 disebutkan, barang siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan seluruh manusia. Ayat ini menjadi landasan etika medis Islam bahwa setiap tindakan medis memiliki dimensi moral dan spiritual. Integritas antara kedokteran dan ajaran Islam tampak jelas dalam cara umat muslim memandang tubuh dan jiwa. Doa dan pengobatan, zikir dan terapi, semuanya dianggap sebagai satu kesatuan. Rasulullah sendiri mengajarkan berbagai pengobatan alami seperti madu, habatus sauda, dan bekam, yang kini banyak dikaji kembali secara ilmiah. Namun Islam tidak membatasi umatnya hanya pada pengobatan tradisional. Selama pengobatan itu membawa manfaat dan tidak bertentangan dengan syariat, maka dianjurkan. Di dunia modern, banyak cendekiawan muslim yang mencoba mengembalikan semangat integratif ini, menggabungkan riset medis modern dengan nilai-nilai Islam. Rumah sakit Islam mulai memperhatikan aspek spiritual pasien, menyediakan ruang ibadah, bahkan menghadirkan pendekatan spiritual healing sebagai pelengkap terapi klinis. Integritas ini juga menumbuhkan kesadaran baru bahwa menjadi sehat tidak hanya tentang tubuh yang bebas dari penyakit, tetapi juga hati yang tenteram, pikiran yang jernih, dan hubungan yang baik dengan Sang Pencipta. Inilah hakikat dari Syifa, penyembuh yang sejati, yang tidak hanya meredakan luka fisik tetapi juga menenangkan jiwa. Dan akhirnya jika kita menengok ke seluruh perjalanan tadi, dari ajaran Nabi, prinsip-prinsip dasar, sejarah ilmu kedokteran Islam, hingga kontribusi besar para tokohnya, semua mengajarkan satu hal yang sama, bahwa menjaga kesehatan adalah bagian dari menjaga iman. Ilmu dan iman tidak pernah bertentangan. Mereka justru saling menerangi. Dalam pandangan Islam, menjadi sehat bukan hanya soal hidup lebih lama, tetapi juga soal hidup lebih bermakna.
Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kekurangan, entah dari pengucapan ataupun dari hal-hal lainnya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.